Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin dari kelas 6F Manajemen dengan NPM 0211 22 226. Di sini saya memenuhi tugas untuk mewawancara UMKM untuk memenuhi eh, tugas ETS yang untuk selanjutnya masuk ke sesi wawancara. Eh, Mungkin bisa diperkenalkan dulu eh, untuk nama usahanya, nama pemilik, ataupun alamat jika ada, dan jenis usahanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Hafiz Nazmul Kauni. Di sini saya sebagai pemilik usaha yang bernama Investor. Ini saya beralamat di Lewiliang sebetulnya, cuma usaha ini saya lakukan secara digital. Saya berjualannya secara digital karena produk-produk yang saya jual juga adalah produk-produk digital berupa akun-akun eh, streaming atau akun-akun premium apps dan sebagainya. Baik, Dan mungkin eh, ya, jika bisa disimpulkan, nama usaha ini yaitu investor dan nama pemilik Hafiz Nazmul Kauni, dan juga jenis usahanya itu berupa berlangganan akun ya, seperti itu, betul. berlangganan akun. Lalu untuk ke pertanyaan selanjutnya, sejak kapan bisnis ini dimulai dan juga eh, apa sih yang memotivasi untuk mulai bisnis ini? Waktu itu pada tanggal 1 Oktober 2024 saya mulai menyemestakan usaha saya atau menerbitkan usaha saya. Tapi untuk persiapannya saya mulai seminggu sebelumnya, sekitar tanggal 20-an di bulan September, untuk persiapan membuat desain, research, produk, knowledge, dan sebagainya. Terus saya membuat price list dan sebagainya saya persiapkan selama seminggu bersama kawan saya. Dan pada tanggal 1 Oktober tersebut saya mulai uh, membu apa menerbitkan produk-produk saya di akun sosial media investor itu sendiri di Instagram, TikTok, dan Twitter, juga di Instagram saya pribadi dan Instagram kawan saya. Nah, yang memotivasi saya untuk memulai usaha ini, desire awalnya adalah karena saya juga merupakan user dari aplikasi-aplikasi premium ini seperti Netflix, Canva, CapCut, dan lain-lain. Begitupun teman saya. Singkat cerita, saya dan teman saya ini dapatlah link untuk menjadi reseller aplikasi premium ini. Dan saya tertarik untuk memulai usaha dan untuk menjual aplikasi-aplikasi premium ini karena memang saya pun suka dan merupakan pengguna dari aplikasi premium. Lalu saya mulai berjualan dan alhamdulillahnya selain saya menyukai uh, ranah usaha seperti ini, selain itu saya juga bisa mendapatkan harga reseller untuk saya gunakan sebagai pribadi. Saya juga setidaknya mendapatkan income tambahan untuk kebutuhan saya sehari-hari seperti itu. Lalu mungkin selanjutnya pertanyaan mengenai produk-produk dan juga omset untuk per bulannya. Baik, untuk produknya saya sudah siapkan juga di sini slide dari PowerPoint itu sendiri. Di sini eh, saya kurang lebih membagi menjadi 2 sampai 3 kategori produk yang saya jual. Lalu mungkin untuk rata-rata omset per bulannya boleh ditunjukkan. Nah, di sini sedikit saya hitung secara kasar omset per bulannya. Harga 35.000 ini yang paling tinggi dari plan yang saya jual dari aplikasi bank bestseller tersebut. 5 ini yang saya jual per hari dan 30 hari dikali 30 hari. Jadi kurang lebih eh, omset total kurang lebih yang saya dapatkan di angka 5.250.000 dalam per bulan gitu. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir, untuk Masnya sendiri, ketika menjalankan bisnis atau usaha ini, apakah serasa menikmati atau suka? Dan juga, apakah merasa bisnis ini tuh memberi manfaat untuk orang lain atau masyarakat sekitar? Baik, mungkin pertanyaan subjektif ini bisa saya jawab dengan jawaban seperti saya sangat suka melakukan bisnis ini karena uh, beberapa poin gitu. Pertama adalah saya juga merupakan seorang user atau pengguna dari aplikasi-aplikasi premium ini. Jadi setidaknya saya mendapatkan benefit seperti mendapatkan harga lebih murah atau harga reseller bahkan saya mungkin kadang dapat bonus atau gratis dari apa namanya suppliernya untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, jadi setidaknya hal yang saya sukai bisa saya dapatkan secara lebih murah atau lebih gratis atau dengan cara yang gratis gitu. Dan untuk yang kedua, saya menyukai apa namanya ya pekerjaan ini karena
setidaknya mendapatkan income dengan cara yang mudah yang saya sukai karena saya juga merupakan orang yang cukup aktif di sosial media. Jadi uh, apa yang saya lakukan di sosial media bisa mendatangkan income untuk tambahan kebutuhan sehari-hari saya. Dan yang ketiga ini yang saya lakukan, usaha berjualan aplikasi premium ini tidak membutuhkan energi yang terlalu banyak gitu. Jadi kerjaannya kurang lebih seperti call center gitu. Jadi kayak cuma balas-balas chat, saya cuma transfer uang ke supplier, nanti saya dapatkan produknya, lalu saya share ke customer yang beli. Seperti itu perputarannya. Jadi memang tidak membutuhkan energi yang terlalu banyak. Baik, Begitu, Mas. mungkin untuk wawancara kali ini sekian. Dan untuk kesimpulannya, nanti akan saya paparkan sendiri. Sebelumnya, terima kasih kepada Mas Hafiz telah menjadi narasumber saya untuk dalam tugas wawancara UMKM ini. Dan semoga bisnisnya makin lancar lagi, makin laku lagi. Baik, terima kasih, Mas Fadrin. Terima kasih banyak. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk sesi selanjutnya saya akan menyimpulkan atau menjawab 4 pertanyaan tersebut dari hasil wawancara. Yang pertama yaitu kriteria usaha menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha investor yang dijalankan oleh narasumber Hafiz termasuk dalam usaha mikro karena memiliki omset rata-rata 5.250 per bulan. Dan jika per tahun itu sekitar 63 juta, maka yang mana ini sudah pasti di bawah 300 juta dan termasuk usaha mikro. Lalu yang kedua yaitu latar belakang menjalankan usaha dan dikaitkan dengan teori proses wirausaha. Usaha ini dimulai karena narasumber Hafiz merupakan pengguna aktif aplikasi premium dan melihat peluang bisnis sebagai reseller. Narasumber Hafiz memanfaatkan keterampilan dan minatnya di bidang digital serta ingin menambah penghasilan. Hal ini tuh sesuai dengan teori proses terbentuknya wirausaha yang melibatkan faktor internal yang di dalam ada minat dan keterampilan, lalu eksternal yaitu peluang untuk menjadi reseller, serta dorongan untuk kebutuhan ekonomi. Lalu yang ketiga, karakteristik wirausaha yang dimiliki. Narasumber Hafiz menunjukkan beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu kreatif dan inovatif, yang mana selalu memperbarui produk sesuai permintaan pelanggan. Yang kedua itu adaptif dan mandiri, mengolah sendiri semua aspek usaha. Dan yang ketiga, responsif terhadap pasar. Yang mana narasumber Hafiz aktif di media sosial untuk promosi, contohnya mendapatkan produk baru sesuai request pelanggan dan mengikuti tren di TikTok maupun Twitter. Lalu yang keempat, posisi dalam Ikigai. Usaha ini menurut saya sudah mencakup dalam keempat elemen Ikigai. Yang pertama, narasumber Hafiz menyukai bidang digital dan juga pengguna aktif dalam aplikasi premium. Lalu narasumber Hafiz juga menguasai media sosial dan penjualan. Lalu ada uh, produk yang dijual oleh narasumber Hafiz ini sangat dibutuhkan masyarakat, yang mana masyarakat ini untuk berlangganan premium dapat harga yang lebih terjangkau. Dan yang terakhir yaitu dengan kesenangannya ini atau hal yang sering dilakukan oleh narasumber Hafiz yaitu berlangganan premium dapat menghasilkan uang, yang mana artinya usaha ini sudah berada di tengah kuadran Ikigai meskipun masih dalam tahap pengembangan yang harus dilakukan lebih lanjut. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.